Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan izin Taruna tingkat 4 Nuranda Fahmi Awaid STB 4984 Prodi Teknik Masyarakatan A. Di sini saya akan merasakan tugas UTS di mana saya akan memaparkan tentang pengertian ruang lingkup serta tujuan dari politik hukum dan pemasyarakatan di Indonesia. Nah, dalam PPT saya memiliki daftar isi yaitu eh, yang pertama pengertian politik hukum, pemasyarakatan. Pengertian politik. Politik adalah kegiatan yang berpusat pada kekuasaan dan pengambilan keputusan, bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat atau negara, melibatkan secara khusus peran lembaga-lembaga kenegaraan yang mencakup interaksi dan hubungan antar aktor politik. Ruang lingkup politik. Ruang lingkup politik itu sendiri mencakup meliputi esensi negara, fungsi pemerintahan, dan distribusi kekuasaan yang membentuk tatanan sosial, mencakup penyusunan kebijakan publik, dinamika pemilu, serta peran partai politik, kinerja legislatif dan eksekutif, dan juga menjelajahi kompleksitas hubungan antar negara dan interaksi dinamis antar kelompok sosial dalam konteks politik. Tujuan politik itu tujuan bersama ini menentukan tujuan masyarakat seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan untuk kebaikan bersama. Kepentingan umum mengatur dan mengarahkan kekuasaan agar digunakan semata-mata untuk kepentingan publik yang lebih luas. Kemaslahatan merata, memastikan kekuasaan tidak melayani kelompok tertentu. Pengertian hukum. Pengertian hukum itu sendiri mengikat dan memaksa. Kumpulan aturan norma yang mengikat setiap anggota masyarakat dan bersifat memaksa. Mengatur perilaku, aturan ini secara spesifik berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia dalam masyarakat. Sanksi tegas, zaman sanksi yang tegas bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran norma, penciptaan ketertiban, bertujuan akhir untuk mewujudkan serta memelihara ketertiban dan kesatuan sosial. Ruang lingkup hukum ini mencakupi yaitu yang pertama hukum publik. Hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan individu, meliputi hukum tata negara, pidana, dan administrasi negara. Adapun hukum privat ini mengatur hubungan antar individu, mencakup hukum perdata, dagang, dan keluarga. Juga ada hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, serta teori dan filsafat hukum. Apa tujuan hukum? Bertujuan sebagai menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan keamanan, mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengertian politik hukum. Politik hukum diartikan sebagai fungsi alat pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional. Tujuan utamanya itu mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembentukan dan penerapan hukum. Proses perumusan dan penetapan peraturan undang-undangan mencerminkan kehendak politik untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, perubahan hukum, adaptasi dan penyesuaian hukum yang sudah ada. Yang ketiga, penerapan hukum, implementasi norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, penegakan hukum, upaya menjamin ketaatan terhadap hukum melibatkan aparatur penegak hukum dan sistem sanksi yang berlaku. Apa itu tujuan politik hukum? Nah, tujuan pertama yaitu menggerakkan informasi hukum secara berkelanjutan, memastikan tercapainya tujuan negara yakni keadilan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, membentuk sistem hukum nasional yang diinginkan demi mewujudkan cita-cita bangsa, menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang adaptif, merealisasikan tujuan hukum dan masyarakat secara komprehensif. Pengertian pemasyarakatan. Sistem ini bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Harapannya mereka dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri dan diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan taat hukum. Tujuan utamanya meningkatkan kualitas pribadi dan kemandirian agar warga binaan dapat berguna di masyarakat. Proses intinya itu pembinaan intensif agar warga binaan menyadari kesalahan dan termotivasi untuk memperbaiki diri serta kembali ke masyarakat sebagai masyarakat yang baik disebut dengan integrasi sosial. Pergeseran paradigma berubah dari pendekatan penindasan menjadi rehabilitasi yang humanis dan restoratif. Ruang lingkup pemasyarakatan. Ruang lingkup pemasyarakatan itu ada dua, pelayanan dan pembimbingan, mencakup dukungan komprehensif, menyediakan dukungan dan arahan komprehensif bagi warga binaan, peningkatan kualitas diri, integrasi sosial, mempersiapkan narapidana agar integrasi sosial berjalan produktif. Yang kedua, perawatan dan pengamanan, perlindungan hak, keamanan dan ketertiban. Yang terakhir, melakukan pengamatan perilaku guna mencegah pengulangan tindak pidana. Tujuan pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan yaitu yang pertama perlindungan hak asasi,
menjamin perlindungan terhadap hak-hak tahanan dan anak sesuai peraturan undang-undangan. Yang kedua, rehabilitasi narapidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian yang warga binaan. Yang ketiga, pencegahan tindak pidana, mencegah warga binaan mengulangi perbuatan pidana di masa depan. Keempat, memfasilitasi penerimaan kembali warga binaan oleh masyarakat. Sejarahnya, penjara masa Hindia Belanda, alat penindasan politik kolonial, fokusnya pada pengendalian yang ketat, isi keras dan minim rehabilitasi, mengakibatkan lingkungan penjara sangat keras, hampir tanpa program pembinaan dengan penekanan pada hukum dan perampasan kebebasan. Penjara masa kemerdekaan dari 1945 sampai 1964. Nah, sebuah era transisi dari alat penindasan kolonial menjadi lembaga pembinaan di tengah filsafat hukum yang masih represif dan keterbatasan sarana yang signifikan. Konferensi Lembang 1964. Titik perubahan paradigma ini menjadi momen krusial pergeseran fokus dari penjara sebagai alat penindasan menuju konsep pemasyarakatan narapidana. Dorongan rehabilitasi mencegah gagasan bahwa pidana penjara perlu dikombinasikan dengan upaya pembinaan agar narapidana lebih berkembang. Kebijakan pro reintegrasi mendorong naiknya kebijakan hukum yang lebih pro integrasi dan pembinaan untuk masa depan narapidana. Tujuan sosial bertujuan agar narapidana dapat kembali berguna bagi masyarakat dan sukses dalam reintegrasi sosial setelah bebas. Politik hukum pemasyarakatan 1964 sampai 1995. Pergeseran paradigma Konferensi Lembang 1964 menjadi titik penting perubahan dari penjara penindasan menuju sistem pemasyarakatan. Fokus pembinaan. Era ini menandai peralihan konsep penjara ke arah sistem yang progresif berbasis pembinaan narapidana. Penekanan utama mengedepankan pembinaan kepribadian, pengembangan keterampilan, dan upaya reintegrasi sosial narapidana. Tujuan hukum, tujuan pidana adalah membentuk ulang manusia menjadi lebih baik berikan sekedar pembalasan atas kejahatan. Politik hukum ketahanan pangan. Definisi kebijakan hukum yang mengarahkan lapas untuk mempromosi pada ketahanan pangan melalui kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Contoh nyatanya seperti di pemasyarakatan pertanian atau LPP seperti di Sukamiskin, Bandung. Program ini bertujuan melatih keterampilan dan disiplin warga binaan. Efisiensi ke arah ini mengurangi beban anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan pangan warga binaan. Pendapatan negara untuk penambahan pendapatan negara itu sendiri melalui pemasaran hasil produksi pertanian dari lapas. Pusat produksi strategis mewujudkan lapas sebagai pusat pembinaan produktif yang mendukung ketahanan pangan nasional. Manfaat program pertanian lapas, peningkatan kualitas narapidana, pengembangan keterampilan pertanian yang relevan dan dapat diterapkan setelah bebas, kontribusi ekonomi dan pangan, pengurangan beban anggaran negara untuk pembunuhan warga binaan, dukungan terhadap stabilitas dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Sekian dari paparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.